Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Asmawati, mahasiswa PMM di Universitas Kairum Ternate, Maluku Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih etnometodologi itu. Pengertian metode etnometodologi melibatkan studi mengenai tindakan sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Metode ini mengajarkan cara-cara di mana orang-orang berinteraksi dan memberikan makna pada situasi-situasi sosial yang mereka hadapi. Metode etnometodologi memperhatikan aturan-aturan tidak tertulis yang digunakan dalam interaksi sehari-hari, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengertian dan struktur sosial yang ada. Metode etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana individu membuat makna dari interaksi sosial dan bagaimana mereka menggunakan aturan tak tertulis untuk menginterpretasikan situasi-situasi yang mereka hadapi. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang tidak tertulis digunakan oleh individu dalam interaksi sosial mereka, serta bagaimana mereka melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan dalam situasi-situasi kompleks. Melalui metode etnometodologi, peneliti dapat menemukan pola-pola dan proses-proses penting dalam hubungan sosial yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang studi sosial. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam metode etnometodologi meliputi yang pertama, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode etnometodologi yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan interaksi antara individu dalam situasi nyata. Dengan observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana individu berperilaku, berinteraksi, dan melakukan tindakan dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengamati pola-pola interaksi, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu komunikasi atau kelompok. Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti dapat memperoleh data yang objektif dan akurat tentang realitas sosial yang diamati. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode etnometodologi. Dalam wawancara, peneliti berinteraksi langsung dengan responden dengan mengajukan pertanyaan terkait topik penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi secara mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pemahaman responden terhadap konteks sosial dan interaksi yang sedang diteliti. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan sikap yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya. Teknik yang ketiga yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam metode etnometodologi yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai basis data. Peneliti dapat mengumpulkan data dari dokumen, catatan arsip, atau sumber-sumber tertulis lainnya untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Dokumen memungkinkan peneliti untuk mengakses data historis atau data yang telah tercatat sebelumnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti dapat melengkapi data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang konteks sosial dan interaksi yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu cara penganalisisan data dalam metode etnometodologi melibatkan penggunaan teknik-teknik berikut. Yang pertama, transkripsi. Peneliti mentranskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau dokumentasi ke dalam bentuk tulisan teks untuk memungkinkan analisis lebih lanjut. Yang kedua, analisis konversasi. Peneliti menggunakan pola-pola percakapan dan praktik-praktik sosial yang muncul dalam interaksi sosial yang diamati. Yang ketiga, menganalisis aturan tak tertulis.
Peneliti mencoba untuk mengidentifikasi aturan-aturan tata tulis atau praktik-praktik yang dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana aturan-aturan tersebut membentuk makna dalam konteks sosial tertentu. Yang keempat, refleksi interpretatif. Peneliti merefleksikan pemahaman mereka terhadap praktik-praktik sosial yang diamati dan membuat interpretasi tentang bagaimana makna-makna tersebut dibentuk dan dipertahankan dalam interaksi sosial. Selanjutnya yaitu kelebihan metode etnometodologi. Yang pertama, kedalaman pemahaman. Metode etnometodologi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu membuat makna dari interaksi sosial mereka dan bagaimana aturan-aturan tak tertulis membentuk praktik-praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempertahankan konteks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempertahankan konteks sosial dari situasi yang diamati, sehingga memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang bagaimana makna-makna sosial dibentuk dan dipertahankan. Yang ketiga, memprioritaskan perspektif subjektif. Etnometodologi mempertahankan perspektif subjektif individu dengan menekankan pentingnya memahami pemikiran, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, relevansi praktis. Temuan dari penelitian etnometodologi dapat memiliki implikasi praktis yang signifikan karena memungkinkan untuk memahami praktik-praktik sosial yang mendasari interaksi sehari-hari di berbagai konteks seperti organisasi, institusi, atau masyarakat. Selanjutnya, kekurangan metode etnometodologi. Yang pertama, subjektivitas peneliti. Metode ini rentan terhadap subjektivitas peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan data, karena bergantung pada interpretasi peneliti terhadap praktek-praktek sosial yang diamati. Yang kedua, keterbatasan umum. Etnometodologi mungkin tidak selalu mampu menghasilkan generalisasi yang luas atau teori-teori yang bersifat umum, karena fokusnya yang lebih pada pemahaman kontekstual dari situasi-situasi yang diamati. Yang ketiga, biaya dan waktu. Metode ini sering memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk pengumpulan data yang mendalam, seperti observasi partisipatif yang memerlukan keterlibatan langsung peneliti dalam situasi yang diamati. Yang keempat yaitu keterbatasan objektivitas. Karena fokusnya pada pemahaman subjektivitas individu, metode ini mungkin tidak selalu mampu menangkap aspek-aspek objektif dari situasi yang diamati, sehingga membatasi keseluruhan pemahaman tentang fenomena sosial yang dipelajari.